Menggunakan iPad mini out of the box dari Apple itu seperti bisa dikatakan beli bus tapi belum dimasukin ke karoseri. Hai semua, balik lagi di YouTube. iPad mini 6 adalah device yang beberapa waktu terakhir ini sering saya pakai. Bodinya kecil, performanya ngebut, bisa diajak kemana-mana. Saya bisa ngedit video di luar rumah pakai LumaFusion, bisa nonton YouTube, balesin chat dagangan di Tokopedia, terus bisa nulis note, ngeremote kerjaan di kantor, main game, dan lain sebagainya. Di video kali ini saya mau share ke kalian beberapa aksesoris yang saya gunakan di iPad mini untuk menunjang semua kebutuhan saya tadi. Langsung aja, untuk yang pertama adalah case. Saya pakai case dari ESR yang tipe magnetik. Modelnya bagian belakang itu transparan dan ada pelindung untuk kameranya juga. Ada cover folio yang bisa melindungi layar kalau pas dimasukin ke dalam tas, dan di bagian samping atau atas ini ada tempat buat naruh pensil. Nah, yang menarik dari case ini adalah fleksibilitasnya. Kita bisa jadiin folionya ke mode view kalau pas lagi pengen nonton, atau bisa juga dijadiin write mode kalau pas lagi pengen nulis pakai pensil atau pas ngedit pakai LumaFusion. Dan kalau kalian lagi main game dan nggak mau keganggu sama covernya ini, kalian bisa copot karena ini tipenya magnetik. Yang kedua adalah pensil. Saya di sini nggak pakai Apple Pencil, saya cukup pakai pensil dari Gojodok aja, dan ini yang generasi ke-12. Menurut saya ini udah cukup buat saya untuk nulis dan sekedar coret-coret. Ini udah lebih dari cukup dan enak banget. Pensilnya ini udah magnetik, jadi bisa ditempel ke iPad-nya, ya walaupun belum bisa charging ya, karena chargingnya masih pakai kabel yang dikasih di paket penjualannya. Tapi kalau kalian beli versi yang lebih tinggi, itu bisa di-charge pakai si iPad-nya itu juga. Oke, berikutnya yang ketiga adalah dongle. Karena iPad mini 6 ini udah pakai USB Type-C, jadi kalau kita mau kasih dongle, bisa jadi lebih berguna dan lebih mantap lagi. Kita bisa colok ke layar, terus bisa colokin SSD eksternal, bisa dicolokin kabel LAN juga, dan semua itu bisa dilakukan sambil ngecharge karena dongle-nya udah support power delivery. Pembahasan lebih lengkap untuk ini dongle, cek video sebelumnya aja ya. Yang keempat adalah external storage, karena ini iPad kuat buat ngedit video dan storage iPad saya cuma 64 GB. Maka yang paling masuk akal adalah nambahin external storage, dan untungnya LumaFusion support juga untuk ngedit video via external storage. Di sini saya pakai SSD enclosure dari Orico yang di dalamnya saya kasih M2 SSD. Dia itu interface-nya masih SATA sih ya, belum yang NVMe, dan sejauh ini masih berasa cukup kenceng dan belum ada tanda-tanda harus upgrade ke NVMe. Toh portnya si iPad juga belum Thunderbolt. Atau buat kalian yang hanya sekedar mau nyimpen file dan nggak butuh speed terlalu tinggi, pakai flash disk harusnya bisa jadi alternatif yang paling murah. Yang kelima adalah controller. Ya, karena kadang saya pakai ini buat main game, jadi saya putuskan untuk menyandingkan iPad mini 6 ini dengan sebuah controller Xbox. Yang di tangan saya ini adalah controller Xbox One S saya yang udah lama banget umurnya dan ternyata masih oke untuk digunakan main game dengan iPad mini ini. Buat yang mau nyobain pakai controller, harusnya controller yang lain selain Xbox itu bisa juga diaplikasikan ke iPad mini 6 ini. Nah, berikutnya yang terakhir atau yang keenam adalah USB deck. Karena iPad mini 6 gak ada colokan jack 3,5 mm, dan kadang saya pengen dengerin musik atau semisal ngedit pakai headphone, dan ya dongle saya juga gak ada jack 3,5 mm nya juga. USB deck yang berupa USB-C ke 3,5 mm itu sangat menolong dan berguna. Bisa tinggal colok ke port USB-C di iPad-nya, atau kalau lagi dipakai dongle kita bisa juga kasih converter ke USB-A. Oke, jadi itu tadi 6 aksesoris yang biasa saya gunain sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan saya pas pakai iPad mini 6. Kalau kalian pakai iPad mini 6 juga dan punya aksesoris yang menurut kalian menarik, boleh komen aja di bawah. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Thanks sudah nonton video ini sampai akhir. Silahkan like dan subscribe. Kita ketemu lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.